Nama saya Putri Agustina, NRP 11101717109. Di sini saya akan mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di ruang boiler. Latar belakang yang membuat saya membuat presentasi ini adalah mesin boiler merupakan salah satu mesin yang sering digunakan dalam industri skala kecil maupun besar yang berfungsi untuk menunjang dalam proses produksi. Boiler merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap sebagai penggerak turbin. Air yang digunakan untuk bahan dasar penghasil uap di boiler harus air murni. Bahan bakar dan udara merupakan sumber energi yang digunakan untuk mengubah wujud dari cair menjadi uap bertekanan tinggi. Karena fungsinya sangat vital, maka dalam pengoperasian mesin boiler dibutuhkan operator dan juga tenaga kerja yang harus tahu tentang bagaimana cara mengoperasikan boiler serta standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kecelakaan yang terjadi karena kesalahan manusia atau human error maupun karena kerusakan boiler ini itu sendiri harus dihindari. Tujuan dan manfaat. Apa saja tujuan manfaat dibuatnya presentasi ini? Pertama, mengetahui konsep dasar mesin boiler. Kedua, mengetahui peraturan K3 tentang boiler. Ketiga, mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di ruang boiler. Dan keempat, dapat melakukan identifikasi risiko pada pengoperasian boiler. Batasan masalah apa saja yang dibahas pada presentasi kali ini, yaitu pada pembahasan K3 tentang mesin boiler ini terdapat batasan masalah, yaitu menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 hanya tentang mesin boiler saja, baik itu tentang cara pengoperasian maupun pekerjaan-pekerjaan lain di ruang boiler. Konsep dasar yaitu boiler merupakan mesin kalor atau thermal engineering yang mentransfer energi kimia atau energi atomis menjadi kerja atau usaha. Boiler atau kettle steam adalah suatu alat berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk menghasilkan steam. Steam itu sendiri diperoleh dengan memanaskan bejana yang berisi air dengan bahan bakar. Boiler mengubah energi kimia tersebut menjadi bentuk energi yang lain untuk menghasilkan kerja. Boiler dirancang untuk melakukan atau memindahkan kalor dari suatu sumber pembakaran, yang biasanya berupa pembakaran bahan bakar. Apa saja peraturan K3 tentang mesin boiler? Yang pertama yaitu Undang-Undang UAP tahun 1930. Yang kedua yaitu Peraturan UAP tahun 1930. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1930 tentang bencana tekanan. Keempat yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat ruang. Kelima, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, bencana tekanan, dan tangkat timbun. Keenam, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 38 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat tenaga dan produksi. Ini peralatan ketiga pada mesin boiler yaitu helm pelindung, sepatu boot, kacamata pelindung, alat penutup telinga, kemudian alat bernafas, dan juga baju pelindung. Peraturan apa saja ada di peraturan keselamatan apa saja ada di ruang boiler? Yang pertama, operator boiler adalah orang yang bertanggung jawab untuk operasi yang aman dan efisien dari boiler. Operator boiler ini harus mengembangkan kebiasaan keamanan untuk mencegah cedera pribadi, cedera pada orang lain, dan kerusakan pada peralatan. Peraturan keselamatan bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran pabrik. Namun, berikut adalah aturan umum keselamatan di ruang boiler. Yang pertama, kenakan pakaian pengamanan dan sepatu safety di pabrik setiap saat. Kedua, kenakan sarung tangan saat menangani garis panas atau membersihkan bahan bakar. Yang ketiga, kenakan pelindung mata telah sesuai di semua bidang ditunjuk. Keempat, gunakan kacamata dan respirator saat membersihkan sisi api boiler, breaching, atau cerobong asap. Selanjutnya, kenakan helm safety ketika bekerja di mana ada kemungkinan cedera kepala. Selanjutnya, jangan digunakan tangan untuk menghentikan peralatan bergerak.
Selanjutnya, simpan kain tak terpakai atau sampah di tempat yang telah ditentukan untuk mencegah kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran spontan dan sebagainya. Di sini terdapat data penunjang, yaitu identifikasi risiko pada pengoperasian boiler. Pekerjaan pertama yaitu firing boiler. Potensi bahaya yang ditimbulkan adalah cuaca panas, ceceran minyak. Risikonya dapat cuaca panas dapat menyebabkan risiko dehidrasi, sedangkan ceceran minyak dapat meningkatkan risiko terpeleset. Kedua, pekerjaan pengoperasian peralatan boiler. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan adalah kebisingan yang dapat menyebabkan tuli, kemudian tekanan tinggi yang dapat menyebabkan ledakan. Yang ketiga, kontak dengan pipa uap air yang panas dapat menyebabkan luka bakar. Pekerjaan yang ketiga yaitu pengoperasian forced draft fan atau gas recirculation fan. Potensi bahaya yang ditimbulkan yaitu satu, kebisingan yang dapat menimbulkan resiko tuli, kemudian arus listrik yang dapat menimbulkan resiko kesetrum. Yang ketiga, tangan terjepit yang dapat menimbulkan resiko cedera. Yang keempat yaitu pekerjaan pengoperasian pompa BBM. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu ceceran minyak yang dapat menimbulkan resiko terpeleset. Kemudian pekerjaan berikutnya yaitu pengisian air boiler. Potensi bahaya yang dapat terjadi adalah kebisingan. Kebisingan ini dapat menyebabkan resiko tuli. Kemudian pekerjaan berikutnya yaitu pengoperasian burner. Pengoperasian burner ini dapat menimbulkan potensi bahaya yaitu percikan api yang dapat menyebabkan risiko kebakaran. Kemudian pengoperasian kimia yang menimbulkan potensi bahaya yaitu terkena cairan NaOH dan dapat berisiko korosi. Langkah pekerjaan berikutnya yaitu pengoperasian shoot blower yang dapat menimbulkan potensi bahaya bocoran uap air dan dapat menimbulkan risiko luka bakar. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan parameter dapat menimbulkan potensi bahaya yaitu terbentur yang mempunyai resiko cedera dan terjatuh dan terpeleset dari ketinggian juga menimbulkan resiko cedera. Kesimpulannya yaitu boiler atau ketel uap merupakan salah satu mesin industri yang memiliki peran penting. Boiler mempunyai fungsi menghasilkan tekanan uap yang tinggi. Usaha yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengaplikasikan K3 pada ruang boiler yaitu salah satunya mempunyai mesin boiler yang mempunyai standar nasional. Kemudian, perusahaan harus mempunyai operator khusus yang ditempatkan pada ruangan boiler tersebut untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada ruang boiler. Terima kasih.